Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati adalah Bapak Dekan, kemudian Pak Kaprodi, manajemen dakwah dan juga Bapak Ibu dosen yang kita hormati dan para pejabat dan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Dakwah dan juga ada banyak peserta lainnya dari kampus-kampus lainnya. Salam wakaf dan salam zakat untuk Bapak Ibu semuanya. Senang pagi hari ini bisa dipertemukan di acara Ziswap ini, zakat, infak, sedekah dan wakaf di Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sapartua Jakarta ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, makasih Hengki Kurniawan, moderator di hari ini, makasih juga MC, dan juga makasih juga panitia yang sudah mengadakan acara ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema yang diberikan kepada Pak Hendra adalah tentang nilai-nilai keadilan ekonomi dalam wakaf. Nah, ini tentu akan menjadi menarik ya. Meskipun tema sentral tema kita adalah tentang hermeneutika zakat dan wakaf, solusi keumatan Muslim Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah pertanyaan sederhana yang muncul selalu dalam benak kita bersama adalah apa itu wakaf? Nah, jadi apa itu wakaf? Nah, wakaf adalah wakofa. Wakofa itu adalah berhenti. Jadi kalau orang mengatakan tempat berhentinya kendaraan, namanya adalah mauqifus sayarah, ya, itu tempat berhenti. Nah, sedangkan harta benda wakaf itulah dia berhenti, dalam arti kata wakaf ini adalah dia baqaul ain, pokoknya adalah kekal, dia abadi. Nah, sehingga suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, punya tanah di Khaybar, lalu kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ana punya tanah yang paling berharga, tanah yang paling ana sayangin, kira-kira gitu. Kira-kira bagaimana Rasulullah, saranmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Umar, tahan pokoknya, wasabil samrotuhu, dan salurkan hasilnya. Apa tadi? Tahan, ya, tahan, ya, pokoknya, ya. Lalu sabil samratuhu, salurkan hasilnya. Nah, itu artinya apa? Inti ajaran wakaf itu adalah baqaul ain, kekekalan pokok. Jadi pokoknya ini harus kekal. Umpama kalau kita wakafin rukonya itu ya harus kekal ya. Berarti yang diambil manfaatnya apa? Sewanya misalnya, kira-kira gitu ya. Sewanya itu dari hasil sewanya kemudian baru disedekahkan. Nah, wasabil samratu. Lalu ada 3 kata Rasulullah di situ. La tuba'u, Anda tidak boleh jual. Wala turasu, Anda tidak boleh wariskan. Wala tuhabu, Anda tidak boleh hibahkan. Nah, jadi 3 pantangan wakaf itu nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan. Tapi menjadi unik, para ulama fikih itu berbeda pendapat tentang status harta wakaf ini. Kalau Imam Syafi'i misalnya, sekali berwakaf itu sudah lepas statusnya, kepemilikannya bukan lagi menjadi milik wakif, tapi dia sudah berpindah menjadi milik umat. Intiqal, jadi berpindah dia kepemilikannya. Nah, menjadi menarik ya. Menurut mazhabnya Hanafi tidak demikian. Wakaf ini sama dengan aria. Aria itu apa Ustadz? Kalau kita belajar ekonomi syariah adalah aria itu adalah hak manfaatnya saja, hak miliknya masih menjadi milik wakif, tapi hak manfaatnya berpindah. Nah, ini menjadi menarik dalam kajian hazanah wakaf di Indonesia. Karena memang saya serius mengikuti ini, karena memang S2, S3 saya memang konsen di bidang wakaf. Jadi menjadi menarik ini bagi saya. Nah, kalau kita perhatikan di Undang-Undang Wakaf 41 tahun 2004 dan PP 42 tahun 2006, sekarang kita sudah punya PP lagi 25 ya tahun 2018 ya. Jadi ini menjadi menarik bagi saya. Apa? Bahwa yang dikatakan wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan jangka waktu tertentu. Nah, kalau begitu bertentangan dong dengan pendapatnya mazhab Syafi'i dan Hanafi tadi dong. Kalau Syafi'i mengatakan sekali Anda berwakaf
sudah bukan milik Anda lagi, sama dengan konsepnya Rasulullah tadi, la tuba'u wa la turasu wa la tuhabu. Sehingga kalau kita borohkan, ya kita jadikan jaminan harta wakaf, nggak boleh dijadikan jaminan, nggak mau bank menerimanya. Nah ini menjadi menarik. Ternyata regulasi wakaf di Indonesia itu menganut semua mazhab fikih yang ada di antara 4 mazhab itu. Coba bayangin, kita memperbolehkan wakaf yang dikenal dengan wakaf permanen atau wakaf mu'abbad, tapi kita juga memperbolehkan wakaf yang namanya wakaf temporer yang dikenal dengan wakaf muakkad. Itu yang kita anut sekarang CWLS itu kan, case wakaf lingkik sukuk, di mana kemudian kita berwakaf 100 juta misalnya, lalu kemudian dalam waktu 5 tahun kita ambil lagi. Boleh dong? Boleh. Berarti mazhabnya Hanafi. Jadi ini menjadi menarik. Jadi Masya Allah luar biasa, hazanah wakaf Indonesia itu hazanah yang luar biasa, lintas mazhab, yang tapi kemudian menjadi satu hal yang modal besar bagi kita, bagi Indonesia, dan bagi umat untuk kemudian bergerak lebih cepat dan menjadi aset yang kalau dalam istilah judul kita di hari ini adalah kemaslahatan umat, ya solusinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, adik-adik sekalian rahimallah. Nah, kalau begitu ya ini menjadi menarik karena tujuan wakaf di situ adalah kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi apapun boleh diwakafin, ya. Yang penting dia punya manfaat ibadah dan kesejahteraan umum. Jadi intinya adalah bagaimana sejahtera. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita melihat bahwa tujuan wakaf ini tentu salah satu tujuannya adalah bagaimana menjadi jalan kesejahteraan bagi umat. Ya. Sehingga di zaman Rasulullah dulu, Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Kalau Umar bin Khattab itu mewakafkan paling berharga, kalau kita dijual sana nggak laku, dijual sini nggak laku, baru diwakafin. Ini berbeda kira-kira dengan Umar bin Khattab kira-kira. Berbeda juga dengan Abu Talha, berbeda juga dengan Utsman bin Affan yang sampai hari ini wakafnya masih ada di Madinah. Nah, adik-adik sekalian rahimallah. Nah, tema kita adalah wakaf dan nilai keadilan sosial. Ada nggak sih Pak Hendra nilai-nilai keadilan sosial di bidang wakaf ini? Tentu ada sekali. Kalau kita bicara tentang distribusi justice in Islam, ya, jadi ada cara distribusi pendapatan dalam Islam. Itu kalau kita kenal ada dua, ya. Jadi ada dua cara, ya, distribusi keadilan, ya, distribusi keadilan di dalam Islam itu ada melalui dua jalur. Jalur pertama kita kenal dengan market. Ada yang kenal apa itu market? What's market? Market itu adalah pasar. Jadi Islam itu mendorong sekali. Anda punya talenta dagang nih, dagang dong, ya dagang. Ya, jadi jangan alergi dagang. Indonesia ini merdeka, ya, jauh sebelum Indonesia merdeka itu kita sudah punya serikat dagang Islam, ya SDI, ya Masya Allah luar biasa. Kemudian kita kenal juga kita punya Nahdlatul Tujar, ya kebangkitan kaum pedagang di NU misalnya. Yang kemudian berubah menjadi Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kita kenal juga di Muhammadiyah, Ki Haji Ahmad Dahlan, seorang pengusaha yang hebat. Lalu kenapa alergi jadi pedagang? Yuk, jadi dagang. Nabi Muhammad dagang kok. Ya, dari dagang itu kemudian baru bersedekah. Jadi menarik. Jadi Islam begitu konsen sekali. Please, silahkan Anda cari uang melalui dagang. Ya, siapa yang bangunnya lebih cepat, pastilah rezekinya akan lebih banyak ya dibandingkan orang yang malas-malas kira-kira. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Jadi marketnya dihargai dalam Islam. Jadi penghargaan orang yang bangunnya lebih cepat, yang semangat usahanya lebih cepat, tentu penghargaan hasil rezekinya juga akan lebih banyak. Lalu yang kedua, yaitu melalui non-market. Nah, non-marketnya apa? Jalur selain di luar pasar. Ya, jadi di luar pasar. Ketika Anda nggak bisa dagang. Kenapa nggak bisa dagang? Karena sudah tua. Kenapa nggak bisa dagang? Karena Anda terbatas fisiknya. Kenapa nggak bisa dagang? Karena Anda harus jaga orang tua dan berbagai macamnya. Karena sudah tua dan berbagai macamnya. Kasihan dong, karena berarti nggak punya pendapatan dong. Ketika dia nggak punya pendapatan, maka Islam mengajarkan, oke dong, melalui jalur non-market. Non-marketnya apa? Di sini ada zakat, di sini ada wakaf, di sini ada infak, di sini ada hibah. Keren amat, luar biasa. Di sini akan terjadi adalah apa? Dengan market terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, orang semangat berdagang, orang semangat berbisnis karena akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Kalau dia malas-malas nggak terjadi pertumbuhan ekonomi dong. Tapi ketika dia nggak mampu karena keterbatasan fisik dan berbagai macamnya sudah rentah, maka ada jalur yang mempertahankan
kehidupannya, keberlangsungan hidup umat manusia melalui non-market, yaitu dengan sedekah, infak sedekah. Wah, keren banget bagi saya. Kalau di kapitalis yang hanya pertumbuhan, ya, sehingga dalam kapitalis itu pasar bebas. Siapa yang kuat, dia menang. Siapa yang punya kapital besar, dia yang menang. Nah, Masya Allah luar biasa. Ya, sehingga ya ngapain juga ngasih lo duit kira-kira gitu kan. Yang kerja gue, yang cari duit gue kira-kira ngapain juga. Nah, itu kapitalis. Ya, di sosialis beda lagi, sama rata sama rasa. Mau kerja nggak kerja, ya yang penting lu dapat kira-kira. Mau bangun jam berapa aja, kan sama rasa sama rata. Ya, jadi kalau di kapitalis pertumbuhannya tinggi, di sosialis pemerataannya tinggi, di Islam pertumbuhannya tinggi, pemerataannya tinggi. Adil nggak kira-kira? Adil banget. Ya, coba sekarang di welfare state ya. Jadi ada namanya negara kesejahteraan itu. Untuk bisa mensejahterakan orang yang nggak bekerja itu caranya gimana? Ngambilnya dari pajak. Pajak kasihan dong. Ya. Siapa yang kena? Pedagangnya. Harga lebih tinggi. Kalau harga lebih tinggi, siapa yang bayar? Oh, ini menarik banget kira-kira. Oke, kalau gitu kita setuju ya bahwa ada instrumen distribusi pendapatan secara adil dalam Islam melalui dua, melalui market, melalui non-market. Oke. Kalau begitu, apa itu keadilan? Ya, keadilan sosial adalah realitas sosial di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama. Jadi ini menjadi menarik sekali kalau kita baca, kalau kita telusuri. Alhamdulillah saya hampir mengunjungi hampir banyak negara di Timur Tengah dan berbagai macamnya. Saya memperhatikan bahwa luar biasa wakaf ini memberikan satu kontribusi yang luar biasa. Kita lihat bagaimana dengan wakaf, ya, ada pasar wakaf, ya, ada sekolah wakaf, ya, ada rumah sakit hasil wakaf, ya, dan masya Allah luar biasa. Nah, penerapan wakaf ini pada dasarnya bertujuan terciptanya distribusi ekonomi yang merata. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu adalah kaila yakuna dulatul bainal aghniya minkum. Jadi jangan sampai kemudian harta kekayaan itu hanya berputar di kalangan orang-orang tertentu. Al-Hasr ayat 7 ini. Nah, adik-adik sekalian rahimallah. Nah, kalau begitu kita sudah sepakat bahwa ada banyak instrumen yang digunakan untuk menciptakan keadilan dan salah satunya adalah wakaf. Lalu kemudian wakaf dan sosial ekonomi. Nah, wakaf itu menjadi menarik. Kenapa menjadi menarik? Karena wakaf itu tidak hanya punya hubungan nilai baik kepada Allah saja, tapi kepada manusia. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Jadi masya Allah luar biasa. Di situ ada 3, ada wakif yang memberikan wakaf, ada penerima dan pengelola wakaf, nazir. Nah, meskipun ini menjadi menarik ya bagi yang baru belajar wakaf nih kira-kira. Kalau kita bicara tentang fikih wakaf, maka di fikih wakaf tidak disebutkan nazir. Yang ada cuma 4 kan? Ada ingat nggak kira-kira? Wakif, mauquf, mauquf alaih, dan sigot ya, 4 ya. Kalau di Hanafi kan cuma 1, sigot aja. Cukup sigot sudah terpenuhi itu rukun wakafnya. Tapi kalau di mazhab lain itu dikatakan 4. Wakif, orang berwakaf ya. Lalu mauquf, mauquf alaih, dan sigot. Nah, tidak disebutkan di situ nazir. Ini menjadi menarik. Kenapa sih Pak Hendra nggak disebutkan nazir sih? Ya, padahal nazir itu menjadi sangat penting. Nah, ini beda nih. Orang dulu berwakaf caranya berbeda, orang sekarang beda. Kalau dulu dia yang berwakaf, dia yang ngelolanya. Masih ingat kita bagaimana Umar bin Khattab, keluarganya Umar bin Khattab yang ngelolanya, lalu Abu Toha dan berbagai macamnya. Jadi menjadi menarik. Nah, sekarang kita yang berwakaf, orang lain yang ngelolanya. Maka dibutuhkanlah nazir kira-kira gitu ya. Lalu kemudian ada penerima manfaat wakaf, mauquf alaih, dan ini masya Allah luar biasa dahsyatnya. Nah, kita sepakat bahwa wakaf itu tidak hanya hubungannya kepada manusia, kepada Allah saja, tapi kepada manusia. 3 loh, yang tadi yang dibacakan hadisnya, 3 amal yang tidak akan terputus. Pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini dipahami oleh para ulama adalah sebagai wakaf. Ya, kebayang sih bagi saya sih, hidupnya kan cuma sebentar. Kata Rasulullah, berapa lama sih hidup ente? Umru ummati baina sittina was sab'in. Umur umatku tuh antara 60 sampai 70 tahun. Lama atau singkat? Singkat, 60 sampai 70. Nih, kalau ente kira-kira kerja tiap hari itu 8 jam lamanya, hidup 60 tahun, berapa jam kira-kira kerjanya? 20 tahun kerja. Nah, kebayangkan kira-kira. Nah, ente tidur 8 jam, standar orang Indonesia, 20 tahun hanya tidur. Hasil riset menunjukkan generasi milenial itu nggak bisa lepas dari gadget. Nih, dari gadget ini
ya, hampir 16 jam. 16 jam. Berarti cuma 8 jam tidur paling rai taruh ini di sampingnya. Anggaplah 8 jam. Habis. Berapa jam nih kita mempersiapkan akhiratnya? Berapa jam kita mempersiapkan surganya? Masya Allah luar biasa. Maka diberikan kesempatan ada 3 tuh passive income. Pertama sedekah wakaf, yang kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga anak soleh mendoakan. Punya nggak 3 itu kira-kira? Kalau nggak punya kasihan banget. Sehingga kita selalu sibuk mempersiapkan active income, bukan passive income. Padahal ada 3 passive income dalam Islam. Mudah-mudahanlah kita termasuk orang-orang yang semangat mempersiapkan itu. Lalu kemudian wakaf ini berkembang. Jadi kalau kita lihat regulasi wakaf tahun 77, PP 2877, itu baru lahir saya 2877 itu. Nah, itu cuma mengatur wakaf tanah. Sehingga orang bertanya, Ustadz, ngapain Ustadz? Kok jumlah wakaf kita lebih banyak dalam bentuk tanah dan bangunan? Atau dalam istilah saya adalah 3M. Madrasah, makam, kemudian madrasah, makam, satu lagi apa ya? Aduh, Masjid kali masjid, Pak, masjid. masjid, ya 3M ya, bukan masker, bukan ya, 3M ya. Nah itu luar biasa. Kalau ingat wakaf jelas ingat makam, ingat masjid, ingat kemudian madrasah. Tapi sekarang luar biasa, ingat wakaf orang ingat wakaf uang, nah gitu kan, ingat wakaf saham dan berbagai macamnya. Ternyata Undang-Undang 41 tahun 2004 itu merubah objek wakaf kita yang masya Allah luar biasa dasarnya. Artinya apapun boleh diwakafin. Ya, ada benda tidak bergerak, ada benda bergerak selain uang, ada benda bergerak berupa uang. Ente punya duit banyak nih, wakafin. Kalau dulu nunggu jadi tuan takur dulu, jadi tuan tanah dulu, ente bisa wakaf. Nah sekarang punya duit berapapun boleh wakaf. 1 juta dapat sertifikat wakaf. Bahkan teman-teman saya di dompet duafa itu, masya Allah cerita 10.000 juga boleh. Nah, jadi masya Allah luar biasa. Sekarang gampang nih, luar biasa ya. Jadi masya Allah luar biasa. Kesempatan bisa berwakaf. Bangun tidur langsung kayak wakaf, ya, pakai aplikasi kan gitu. Masya Allah luar biasa. Logam mulia, punya emas banyak-banyak dibandingkan habis karena zakatnya, wakafin aja deh. Surat berharga, ya, kendaraan, no motor nganggur-nganggur ya, bayar pajaknya terus tapi nggak dipakai, udah wakafin deh. Hak atas kekayaan intelektual, bikin buku, ngarang-ngarang, aduh royaltinya berapa sih? Ya sudah wakafin aja lah. Meninggal nanti pahalanya ngalir tuh, hebat keren tuh. Hak sewa ya, lalu benda bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah. Jadi objek wakaf kita sudah luar biasa dasarnya. Tinggal nanti mau wakaf nak kira-kira ini. Nah, lalu kemudian mengapa pengelolaan wakaf itu mampu memerdekakan ekonomi umat dan menciptakan keadilan sosial ekonomi? Apa sih Pak Hendra? Pertama alasan saya sederhana. Wakaf itu merupakan sumber dana bagi pembiayaan. Jadi bayangin kira-kira ya, kita punya modal umat yang luar biasa dari wakaf itu, yang tidak pernah mengharapkan. Orang berwakaf pun nggak pernah dia mengharapkan ya. Kembali lagi nggak pernah kan? Sudah berwakaf Bismillah, lillahi ta'ala. Jadi ini kalau dimanfaatkan, ada jutaan ya pengusaha-pengusaha kecil, ya mikro dan berkecil ini mendapatkan modal segar. Nah, modal segar ini tentu akan mampu mendongkrak ya, kemudian bisnisnya menjadi besar. Jadi masya Allah ini luar biasa dahsyatnya ya. Dan itu konsepnya Muhammad Yunus yang kemudian kita kenal dengan Kes Wakaf, lalu kita kenal juga ya dengan teman-teman di banyak lembaga ya, wakaf ini masya Allah luar biasa. Lalu kemudian yang kedua, wakaf ini merupakan sumber dana jangka panjang karena merupakan dana abadi ya. Jadi dia merupakan endowment fund yang memberikan peluang profit yang menarik sekaligus mengembangkan usaha mikro dan berbagai macamnya. Lalu kemudian wakaf ini merupakan menciptakan multiplier effect yang luar biasa ya, efek yang berganda dalam sistem perekonomian ya, diawali dengan adanya modal usaha dan dana wakaf dan pertambahan income masyarakat yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf, dan tentunya berdampak pula pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap hasil-hasil produksi dan tersedia fasilitas pendidikan, kesehatan gratis melalui wakaf. Nah, coba bayangin tuh, aduh, kalau kita lihat bagaimana orang-orang Barat dulu belajar sampai ke Cordoba, itu kan aset wakaf semua. Saya pernah ke Al Azhar Kairo, masya Allah luar biasa, itu wakaf semuanya, ya. Jadi ke Turki saya juga pernah lihat bagaimana kalau di Turki kita kenal bahasanya fakif kan, fakif gitu kan. Masya Allah luar biasa berkembang di Turki juga, di Yordan juga, masya Allah luar biasa. Alhamdulillah hampir semua. Saya doakan juga adik-adik semua punya kesempatan untuk bisa melakukan riset di banyak negara, terutama tentang wakaf dan zakat ini. Nah kita akan lanjutkan. Lalu kemudian
pengolahan wakaf dan keadilan sosial. Gimana sih caranya Pak Hendra? Nah, pastinya kita lihat nih. Awalnya adalah menghimpun dana wakaf nih. Jadi kunci pertamanya pada fundraising nih. Nah, ada yang belajar tentang Ziswap nih, fundraising. Kalau nggak ada fundraising, nggak ada apa-apa artinya. Tapi menjadi menarik ya. Fundraising itu kalau ada gempa, kalau ada tsunami, kalau ada seperti kemarin kita baru melihat misalnya terjadi krisis di Palestina, nah, itu fundraisingnya naik itu. Jadi rasa empati masyarakat itu luar biasa. Ya, lalu kemudian jadi aset wakaf produktif. Bagaimana caranya? Bangun dia komplek pertokoan, pom bensin, ya, perkebunan dan berbagai macamnya. Nah hasilnya itu baru disedekahkan. Itu berdasarkan hadis Rasulullah tadi, wasabil samrotuhu, salurkan hasilnya. Bahkan di undang-undang wakaf itu dikatakan proses pengolahan wakaf itu secara produktif, bukan konsumtif. Ya gimana juga mau berbuah kalau nggak diproduktifkan kan? Jadi memang harus diproduktifkan. Nah hasil produktif tadi baru dia digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, beasiswa, kesehatan, modal, dan berbagai macamnya. Nah di sini Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Bahkan saya bicara dengan teman-teman aktivis wakaf, saya bilang riba ini bisa hilang di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan wakaf. Coba ente bayangin. Kata Pak Jokowi saya butuh jalan tol. Kata wakif, oke, gua yang wakaf jalan tol Ciputat Cinere Serpong. Nah, nggak perlu bayar 18.000 ya kan? Jadi Masya Allah luar biasa, gratis kan? Kata Pak Jokowi, saya butuh rumah sakit untuk orang rumah sakit di Ciputat. Nah, kata wakif, anak yang wakafin. Masya Allah luar biasa, nggak perlu pinjam uang lagi ke luar negeri kan? Kalau nggak butuh pinjam uang ke luar negeri, berarti nggak ada bunganya kan? Kalau nggak ada bunganya, sejahtera, Masya Allah luar biasa. Dan itu yang terjadi di masa-masa kegemilangan Islam di masa lalu. Lalu kemudian kita lihat potensi wakaf. Saya pikir kalau bicara potensi, hampir semua riset-riset teman UIN dan IIKI dan banyak lagi yang lainnya, termasuk MKH ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa risetnya. Tapi berapa sih Pak Hendra yang bisa kita himpun hari ini? Yang kita himpun masih sedikit bagi saya ya. Zakat masih sedikit, masih berapa triliun, jadi wakaf juga sedikit. Tapi alhamdulillah lah ya, kita harus bersyukur kepada Allah. Ini gerakan wakaf Masya Allah luar biasa. Diawali oleh gerakan literasi seperti yang ada dilakukan di hari ini adalah merupakan peningkatan literasi pemahaman terhadap zakat dan wakaf. Karena kalau nggak paham gimana juga orang mau zakat dan wakaf kan? Jadi harus semangat. Karena literasi zakat itu ya cukup menggembirakan, tapi wakaf agak sedikit rendah. Jadi mudah-mudahan kita akan genjot, ini akan terjadi peningkatan yang sangat besar. Lalu kemudian potensi. Saya itu ini saya ambil dari beberapa teman seperti Randy misalnya, ada banyak lagi. Ini menjadi menarik. Kalau kita buat potensi dana wakaf itu per orangan saja lah, misalnya 10.000 per wakif misalnya. Itu kali 10.000 orang, itu uangnya sudah 100 juta loh. Jadi small is beautiful, kecil itu indah, itu Masya Allah luar biasa. Jadi jangan pernah meremehkan uang 10.000. 10.000 kali 10.000 mahasiswa Fakultas Dakwah atau UIN kira-kira gitu, udah sudah 100 juta kan duitnya. Ya, kalau Muslim Indonesia 200 juta ya orang, lalu kemudian memberikan wakaf uangnya sebesar 1.000 aja deh. 1.000. Sekarang ke toilet itu 2.000. Kalau di Tanah Abang tuh saya sekarang ada yang 3.000 malah gitu kan. Nanti bayangin kira-kira 1.000 aja deh kira-kira. Kumpulin ya melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Nazir Badan Wakaf Indonesia, maka akan terhimpun dana 200 miliar loh tiap hari. Keren men, 200 miliar. Itu nggak bisa bayangin tuh. 1.000 kita cuekin, kita sepelekan, itu 200 miliar loh per hari, ya. Dan kalau dikalikan dalam 1 tahun, 73 triliun. Keren banget tuh. Nah, jadi bayangin kira-kira 1 minggu 1,4 triliun, 1 tahun 73 triliun. Nah, kalau dikumpulin yang 1.000 tadi, itu ada 14.600 masjid bisa dibangun. Satu masjid anggaplah 5 miliar. Keren banget tuh masjid UIN kira-kira 5 miliar kan gitu. Tak perlu lagi pinggir jalan, Bang, minta sedekah ya Bang, kira-kira gitu kan. Masya Allah luar biasa, keren. Di sini yang kemudian kita dikatakan kuntum khair ummah tadi. Anda adalah umat terbaik kira-kira gitu. Lalu ada 73 kampus bisa dibangun. Anggap satu kampus itu 1 triliun. Ya, jadi Masya Allah, ada 146 rumah sakit bisa dibangun. Anggaplah satu rumah sakit itu 500 miliar. Ya, ada 73.000 SD MI dibangun, satu SD 1 miliar. Itu bisa bayang nggak kemarin tuh, Ustadz Adi Hidayat itu. Dalam seminggu dapat 30 miliar. Pada dasarnya Indonesia itu adalah masyarakat paling dermawan. Itu hasil riset ya. Jadi Masya Allah paling dermawan di dunia. Lalu ditanya apa motivatornya yang mendorong umat Islam Indonesia itu paling dermawan? Ternyata motivasi agama.
salah satunya zakat, wakaf, infak dan berbagai macam. Mengharapkan tijaratan lan tabur. Masya Allah luar biasa, ini keren-keren pokoknya. Nah, tinggal kemudian ada nggak orang yang dipercaya kira-kira yang trust. Nah, ternyata kemarin adalah Ustaz Adi Hidayat misalnya yang di trust yang 30 miliar itu, Masya Allah itu bikin orang, oh seminggu dapat 30 miliar kira-kira gitu ya. Nah, ini baru hitungan wakaf uang 1.000. Nah, bagaimana kalau 10.000 dan berbagai macamnya. Nah, kalau kembali pada generasi, nah ini menjadi menarik bagi saya. Ternyata generasi milenial merupakan generasi terbanyak di Indonesia ini ya. Kita kalau perhatikan, ini hasil riset jumlah penduduk Indonesia 2020. Nah, ternyata milenial itu jumlahnya 25,87. Milenial ini siapa? Yang lahir 1981 sampai 1996. Nah, saya lahirnya 77. Berarti saya masuk Gen X ini ya. Yang jumlahnya ya banyak lah, saya dan teman-teman lain. Lalu kemudian Gen Z ini adalah 27,94%. Nah, mereka ini yang paling banyak ini. Nah, lalu kemudian ternyata hasil riset teman-teman Puskas Basnas itu menunjukkan bahwa rata-rata yang paling banyak sedekah itu umurnya 20 sampai 25 tahun, 28%. Sehingga sekarang itu semuanya sudah lari kepada teman-teman generasi milenial dan generasi muda ini ya. Hampir semua Basnas termasuk zakat. Lalu kemudian bagaimana caranya? Lembaga dananya tadi adalah diinvestasikan, di undang-undang bisa 2, lembaga keuangan syariah maupun di luar lembaga keuangan syariah. Hasilnya diapain? Sarana ibadah, pendidikan, modal kerja, kesehatan. Wah, pokoknya adil ya, keren-keren luar biasa. Jadi kalau kenapa sih perguruan tinggi berabad-abad lamanya bisa bertahan? Karena wakaf. Al-Azhar sampai hari ini masih bertahan. Lalu kemudian Hamdard University sampai hari ini bisa bertahan karena wakaf. Lalu Muhammadiyah karena wakaf. Nah, ini saya di beberapa ada Ngabar, pesantren saya di Ngabar, Ponorogo, ada Gontor itu juga yang bertahan. Ada yang di bawah sekali itu adalah Al-Azhar, ini Al-Azhar Kairo, dan itu bertahan Masya Allah luar biasa. Kita lihat kalau ke Darut Tauhid ada wakaf terpadu, wah keren banget. Saya kadang-kadang kalau lagi ngisi seminar di banyak tempat sambil mampir nih di Darut Tauhid. Lalu ada Rumah Sehat Terpadu, punyanya Dompet Duafa. Ini Masya Allah luar biasa ya, keren-keren. Nah, ada juga bagaimana caranya menstabilkan harga. Nah, sapinya wakaf, dikelola oleh pesantren, kerjasama dengan perguruan tinggi, wah bisa menurunkan harga sapi, harga daging dan berbagai macamnya, bukan meningkat ya. Nah, lalu kemudian pom pesta zakat juga pom bensin, ya wakaf pom bensin. Nah, ini kalau adik-adik sering misalnya ada warung wakaf, nah ini bisa belanja kita, wakaf kita, nah, keren. Nah, kuncinya terakhir adalah kuncinya terletak pada yaitu nazir lah, ya. Sehebat apapun wakafnya kalau nazirnya nggak keren, nggak bisa juga. Berarti harus punya 2, kemampuan menghimpun, kemampuan mengelola. Kalau menghimpun aja ini wakaf, alhamdulillah. Tapi gimana ngelolanya nggak bisa. Tapi kalau ngelolanya aja tapi nggak bisa menghimpun, nggak bisa juga. Nah, menghimpun harus amanah. Ya, kalau amanah saja alhamdulillah, tapi nggak profesional nggak bisa juga. Ya. Tapi kalau profesional nggak amanah, tewas. Banyak sekali harta wakaf yang tewas kan. Karena tadi saking profesionalnya. Jadi dibutuhkan ini, amanah, profesional, dan insya Allah terjadilah sejahtera dan adil. Saya pikir itu, kalau ada yang ingin bertanyakan, silakan. Senang sekali bisa bicara wakaf ini di hadapan adik-adik sekalian. Yang paling penting adalah, ayo dong, kita berwakaf dong. Jadi itu yang sangat penting sekali bagi saya adalah, ayo kita berwakaf. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra atas materi yang telah dibawakan. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua serta kita senantiasa bisa mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya boleh baca catatan sedikit saya, jadi jika kita coba bandingkan antara ekonomi sosialis, kapitalis, dan juga Islam, ekonomi Islamlah yang merupakan sistem perekonomian paling adil karena mengedepankan 2 faktor sekaligus, yaitu faktor kemajuan dan pengembangan pada ekonomi masyarakat yang diatur dalam bingkai zakat dan juga wakaf. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Dr. Hendra Khalid MA, waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, izin bertanya Pak Hendra. Ya, silakan Rifki. Ya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Pak Hendra setelah sekolah zakat Indonesia. Aduh, ya
Saya Muhammad Rifki Ramdhani dari Lazis MD, dari Ziswaf juga. Ini saya ada teman di jurusan PMI di pengembangan masyarakat Islam. Dia bikin skripsi tentang wakaf dan untuk objek penelitiannya dia di Global Wakaf Jatim. Ini cerita dia ke saya 1 bulan yang lalu mengenai wakaf. Itu di sana di Global Wakaf dia minjemin tanah wakaf ke orang, dan sama orang nanti digarap, dibikin sawah, dan nanti sawahnya hasil panennya dijual. Terus nggak hanya itu, ternyata ada lahan sapi, lahan kambing, lahan kerbau, dan lain sebagainya. Artinya Global Wakaf ini meminjamkan tanahnya kepada masyarakat untuk diolah oleh masyarakat dan kemudian menjadi perbaikan ekonominya bagi masyarakat. Nah, untuk hal seperti ini itu bagaimana ya Pak Hendra? Terima kasih. Baik, terima kasih Rifki. Nah, ini menjadi menarik ya kalau adik-adik perhatikan di depan nih. Berarti kan kasusnya adalah ada tanah wakaf ya, lalu yang punya adalah ada wakif ya. Wakifnya berarti orang berwakaf mewakafkannya ke global wakaf ya. Dari global wakaf nanti tanah ini ya ada macam-macam bentuknya kan, seperti teman-teman di Dompet Duafa, global wakaf dan berbagai macamnya. Ada yang kemudian tanah ini langsung mereka produktifkan ya. Tapi ada kemudian ketika mereka tidak mau memproduktifkan, mereka kasih saja sama orang lain ya. Termasuk sama tadi misalnya diberikan, lalu kemudian untuk diproduktifkan. Nah, biasanya sistemnya bisa bagi hasil dan berbagai macamnya. Dan ini saya pikir bermanfaat bermanfaat bagi orang yang tidak punya lahan ya, sehingga dia punya lahan yang semestinya kalau dia pinjem misalnya tanah orang lain tentu uangnya akan besar, tapi ini dengan sistem bagi hasil ya, mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan berbagai macamnya tentu akan saling menguntungkan. Jadi dalam Islam itu kan sistem mudharabah misalnya, bagi hasil misalnya, baru dibagikan kalau ada hasilnya kan. Tapi kalau pakai bunga coba ya, saya pinjam uang 100 juta, lalu bunganya adalah 10%, ya, berarti 10 juta. Mau hasil nggak berhasil, bunganya harus dibayar. Begitu indahnya ajaran Islam, ya. Jadi mudharabah itu kan yang satu punya tenaga, yang satu punya modal. Nah, jadi masya Allah luar biasa. Jadi saya pikir ini konsep yang bagus, silakan saja diteliti. Jadi ini tentu akan menjadi menarik, ya. Jadi sekarang lebih enak. Kalau saya dulu kan angkatan pertama ekonomi Islam di UIN. Saya angkatan pertama ekonomi Islam di UIN S2, lulus pertama sekali, bicara nulis tentang wakaf itu saat itu, tentang legalitas wakaf. Pada saat itu belum keluar fatwa MUI tentang wakaf uang. Saya sudah nulis itu, karena saya punya manuskrip namanya Risalah fi Jawazi Waqfin Nuqud. Lalu di S3, saya angkatan pertama juga di UIN, nulis wakaf uang juga. Jadi dokter wakaf uang pertama, bersama dengan Prof. Ais yang sekarang ya guru besar ekonomi Islam dan banyak lagi teman-teman saya kira-kira. Jadi semangatlah terus adik-adik, saya senang sekali kalau ada adik-adik yang semangat nulis tentang wakaf ini. Mudah-mudahan bisa melakukan riset ya. Dulu saya selalu motivasi untuk melakukan riset di namanya adalah Singapura, Majelis Ugama Islam Singapura. Banyak sekali di syariah dulu yang buat tes skripsi ya, risetnya di luar negeri. Saya berharap mudah-mudahan tidak hanya di Ciputat aja ya, luar negeri lah, dekat kok. Jakarta Singapura itu cuma 1 jam 40 menit, 40 berapa sekian. Atau ke Brunei. Oh, sekarang COVID Pak Indra, oke, lebih gampang lagi kan nanti bikin risetnya kan, lebih gampang lagi, nggak perlu kemana-mana kira-kira. Oke gitu Rifki, Sapir. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, baik. Barangkali teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya kepada pemateri kita, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Jadi yang ditekankan oleh Hengki tadi pada dasarnya begini. Jadi kalau di kapitalis kan, kapitalis itu kan pertumbuhan ekonomi. Jadi selalu tuh, ayo dong kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah pertumbuhan ekonomi ini akan meningkat, tapi nggak pernah dia pikirkan gimana orang kecil dikasih pajak naik sekian gitu-gitu. Dia nggak pernah pikirkan, yang penting pertumbuhan ekonominya terjadi kira-kira gitu. Nah dalam sosialis yang terjadi adalah bukan pertumbuhannya tapi pemerataan ekonominya. Bagaimana kuenya dibagi sama dong, ya kan? Siapa yang bagi ini? Pemerintah. Nah tapi dalam Islam ya pertumbuhan ekonominya penting nih.
Ya, nggak mungkin dong orang males-males dong, harus pertumbuhan ekonomi. Siapa yang semangat bangunnya subuh ya lebih cepat kira-kira, maka ekonominya akan lebih bagus. Jadi digenjot terus, dikasih penghargaan. Masih ingat nggak cerita bagaimana Rasulullah mencium tangan seorang pemukul batu ya? Ya, dilihat sama Rasulullah, kok tanganmu begini, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, anda ini cari nafkah untuk keluarga anda. Masya Allah, kata Rasulullah, anda ini jadi ahli surga. Dicium sama Rasulullah. Rasulullah itu cuma 2 kali mencium tangan. Pertama putrinya, yang kedua adalah tangan seorang yang bekerja keras. Jadi begitu indahnya dalam Islam. Nah, nggak mungkin juga dong orang bisa berwakaf zakat kalau ente nggak punya dagangannya, men. Gimana ceritanya? Maka konsepnya Pak Hendra itu selalu 3D, dosen, dagang, dakwah, kira-kira gitu. Dagangnya cari duit kayak Rasulullah. Pak Hendra, ente kan sudah dokter, ngapain lagi dagang-dagang? Nggak sempurna loh. Makan kayak Rasulullah ente, minum kayak Rasulullah. Giliran dagang nggak punya dagangannya. Nah, dagang. Pokoknya dagang. Halal. Sekarang lebih gampang tuh, ente dagang di Ciputat, yang beli orang Korea, yang beli orang Malaysia, online. Pokoknya keren deh. Jadi tidak hanya ilmunya yang dikasih sama orang, tapi duitnya kasih sama orang. Rasulullah umur 12 tahun dagang kok. Umur 40 tahun sudah pensiun. Jangan kebalik, umur 40 tahun baru dagang. Wah, jangan. 40 tahun itu kalau dalam ilmu kesehatan sudah keluar tuh penyakit-penyakit, asam urat dan berbagai macamnya. Jadi masih muda. Saya pingin anak-anak Fakultas Dakwah ini dan banyak kampus lain yang dengerin ini semangat dagang. Tujuannya gimana? Gue pingin bisa wakaf kayak Utsman bin Affan yang sampai hari ini tubuhnya boleh kaku 1400 tahun tapi pahalanya ngalir. Kebayang oleh ente sih, tubuh kaku, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa sedekah lagi. Ngarapinnya dari mana? Ngarapinnya dari wakaf. Sehingga napas boleh berhenti, tapi pahala wakaf tidak boleh berhenti. Ayolah, bismillah, semangat, men. Ya, jadi napas kita boleh berhenti, tapi kebaikan kita tidak boleh berhenti. Salah satu cara yang diajarkan Nabi Islam adalah berwakaf. Jadi, lebih hebat mana sih, Hengki? Lebih hebat mana? Orang berzakat atau orang berwakaf? Orang berwakaf, Pak. Kenapa? Karena zakat itu adalah sebuah kewajiban sih menurut saya. Keren. Iya. Itu saya senang, itu namanya. Zakat itu jangan sombong. Pak Hendra, gue bayar zakat sekian. Jangan sombong. Zakat itu bayar hutang sama Allah. Sedangkan itu adalah menyisihkan aset. Nah, itu keren. Berarti yang paling tinggi itulah orang berwakaf. Jadi Masya Allah luar biasa keren. Wah, ini keren anak-anak Fakultas Dakwah. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Saudara Ramdhani. Ya, dari Lazis MD izin bertanya. Apakah benda wakaf bisa dipinjamkan? Dan satu lagi, adakah sasaran target prioritas bagi wakaf? Seperti halnya sasaran target 8 asnaf di dalam zakat yang prioritasnya adalah fakir dan miskin. Pertama adalah apakah harta wakaf ini boleh dipinjamkan? Ya. Nah, pada dasarnya para ulama tentu berbeda pendapat ya. Tergantung tadi sirotnya tadi ya. Umpama saya wakafin sesuatu, lalu saya katakan wakaf ini boleh dimanfaatkan oleh siapa saja lah kira-kira gitu kan. Jadi istilahnya jangan pinjem lah kira-kira ya. Istilahnya dimanfaatkan lah kira-kira. Jadi istilahnya lebih sederhana pada dasarnya lah dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan bukan dipinjam kira-kira demikian. Lalu kemudian boleh nggak siapa yang boleh memanfaatkannya? Dalam Islam menarik. Wakaf itu boleh dimanfaatkan siapa saja. Baik muslim maupun non-muslim. Nah, ini berbeda dengan zakat. Sehingga bahkan wakif itu diperbolehkan non muslim ya. Masih ingat kita seorang Yahudi yang berwasiat kepada Rasulullah pada saat itu ya, kalau dia nanti meninggal muhairik ya, mewakafkan kebun. Nah, pada saat itu dikenal lah, maka diperbolehkan non muslim berwakaf. Tapi nazir wakaf enggak boleh non muslim. Ini menjadi menarik, di undang-undang kita nazir wakaf enggak boleh non muslim. Tapi wakif boleh. Jadi ini menjadi menarik ya. Jadi kembali pada pertanyaan tadi. Lalu kemudian apa tadi yang keduanya apa tadi? Yang keduanya itu adalah adakah target prioritas bagi wakaf? Target Seperti halnya sasaran target 8 asnaf di dalam zakat yang prioritasnya adalah fakir dan miskin. Ya pada dasarnya kalau di zakat kan kita kenal tuh surat Taubah ayat 60 ya kan, jelas 8 asnaf itu ya kan. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang sedekah lebih luas lagi kan, bahkan untuk kedua orang tua dan berbagai macamnya. Nah wakaf ini tidak dibatasi ya, jadi boleh saja kepada siapa saja. Tapi tentu penerima manfaatnya adalah fakir dan miskin, bahkan siapa saja boleh ya, untuk mendapatkan manfaat. Enggak kita bilang juga ini jalan-jalan untuk orang miskin aja enggak. Orang kaya kan juga boleh lewat di jalan itu kan.
Sama juga masjid, kita bilang, oh ini masjid untuk orang miskin aja. Ya, enggak kan, masjidnya boleh kan, mau yang kaya, mau miskin, mau dosen, mau mahasiswa, boleh sholat kan. Ya, jadi pahala kebaikannya itu yang senantiasa mengalir. Jadi wakaf ini pada dasarnya akan lebih luas lah cakupannya dibandingkan zakat yang sudah ditentukan 8 asnaf kira-kira dalam surat Taubah itu kira-kira. Wallahu a'lam. Oh iya, baik Pak, baik. Ini ada satu lagi yang ingin bertanya, apakah jadi Bapak Iqbal Sayuti? Oh, ada Pak Iqbal Sayuti ya. Assalamualaikum. Ini Masya Allah luar biasa. Ini pengusaha muda hebat. Ini luar biasa. Ya, Ini silakan. Pak pertanyaannya, LAZ adalah lembaga amil zakat atau Lazis adalah lembaga amil zakat infak sedekah? Pertanyaan saya adalah, apakah Lazis adalah pengelola wakaf? Apakah Lazis bisa dikatakan pengelola wakaf? Syukran Ustaz Iqbal. Nah, jadi kalau wakaf itu kan beda ya. Kalau wakaf itu kan yang mengelolanya namanya nazir. Nah, di Undang-Undang Wakaf kita, Undang-Undang 41 tahun 2004 dikatakan nazir itu ada 3 bentuknya dalam undang-undang itu. Yang pertama adalah nazir perorangan, itu minimal 3 orang. Yang kedua ada namanya nazir badan hukum. Yang ketiga ada namanya nazir organisasi. Ya, silakan siapapun di antara kita, Pak Hendra, aku pingin bikin badan wakaf dong. Aku pingin jadi nazir wakaf, boleh. Ya, kemana perginya? Ke BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ajukan ke sana ya, jadi nazir wakaf. Nah, kalau dulu sekali jadi nazir sampai mati. Kalau sekarang ada masanya, lalu dapat gaji. Gajinya berapa? 10%. Di dalam undang-undang kita dikatakan 10%. Tapi dari hasil pengelolaan. Beda dengan zakat. Kalau zakat kan 1/8. 1/8 itu banyak atau sedikit ya? Banyak. 1/8 itu 12,5%, ekuivalen dengan 12,5%. Itu artinya kalau LAS MD UIN bisa menghimpun 1 miliar, 12,5% kan banyak juga kan, 125 juta kan, maka semua orang berlomba-lomba jadi amil zakat kan kira-kira gitu ya. Nah, kalau wakaf ini beda. Wakaf ini dikelola dulu, baru 10%-nya itu dari hasilnya. Enak mana kira-kira? Enak jadi amil atau enak jadi nazir? Ayo, jawab. Enak jadi ambil zakat pada dasarnya. Ambil zakat itu kan tinggal khus aja kan ambil. Kalau wakaf ini butuh inovasi dia. Jadi butuh inovasi dan berbagai macamnya. Pokoknya lebih harus inovatif lah kira-kira gitu. Kalau zakat ya tentu ada 2 di Indonesia kan, ada Basnas yang dibentuk oleh pemerintah, ada LAS yang dibentuk oleh masyarakat. Saya pikir tinggal pilih aja lah. Yang paling bagus niatnya adalah bagaimana memerdekakan umat selagi masih hidup lah. Konsepnya Bang Iqbal ini Masya Allah luar biasa, Ustaz Iqbal ini luar biasa. Hidup punya arti, bermanfaat. Hidup cuma sebentar, Masya Allah luar biasa. Syukran, Ustaz Iqbal, ahlan. Jadi bukan cuma sekadar tentang berapa persentase yang didapatnya ya Pak ya, tapi Ya. tentang bagaimana niatnya yang pasti. Niatnya, bagaimana niat perubahan kan? Tidak hanya cukup menjadi soleh kan? Soleh itu kan orang baik kan? Bisa berwakaf itu kan jadi orang soleh. Tapi yang paling tinggi adalah muslih kan, menjadi orang yang mengajak pada kebaikan kan. Meskipun banyak haternya kan. Coba kalau kita jadi muslih, ngajak orang sedekah, ngajak wakaf, banyak haternya. Tapi kalau kita jadi orang soleh saja baik, nggak ada. Rasulullah itu sebelum jadi nabi, soleh kan. Orang Yahudi pun menitipkan uangnya sama Rasulullah, baju besi dan berbagai macamnya. Tapi ketika Rasulullah menjadi muslih, mengajak pada tauhid, semua orang benci pada dia. Banyak musuhnya. Nah, dan mudah-mudahanlah kita tidak hanya jadi orang soleh, tapi menjadi muslih. Bagaimana caranya Pak Hendra? Bangunlah badan-badan wakaf, lembaga-lembaga wakaf, dan berbagai macamnya. Ya, hidup cuma sebentar lah. Punyalah rumah tahfidz wakaf, punyalah pesantren wakaf, dan berbagai macamnya. Ahlan Ustaz Zain. Wah, Ustaz Zain, Masya Allah luar biasa. Ini guru kita, zakat wakaf. Ustaz Hendra sekali nih. Ustaz Hendra. Pakai Dr. Hendra Khalid. Ya, Ustaz Iqbal. Saya Hendra sebentar sedikit, saya mohon maaf agak karena kekurangan pemahaman sekali ini, jadi menarik sekali tentang wakaf. Tapi yang membuat saya tadi mau tanya itu kan Lazis itu kan lembaga amal zakat infak sedekah gitu ya. Apakah Lazis-Lazis yang ada di Indonesia ini juga berhak mengelola wakaf? Kan sementara kan mereka itu kan hanya lembaga amil zakat infak sedekah. Itu loh maksudnya. Ya, sepengetahuan saya, dulu luar biasa. Ustaz Iqbal ini adalah Sekjen Serikat Tani Islam Indonesia ya, Masya Allah. Ustaz Iqbal, seperti dompet duafa bisa kan? Dompet duafa juga mengolah ada wakaf, nanti tinggal dibikin saja bagian-bagian pada itu. Saya pikir bisa. Contohnya lah teman-teman di dompet duafa misalnya punya tabung wakaf dan berbagai macamnya divisi-divisinya.
Jadi bisa sajalah nanti tergantung bagaimana dari sisi hukum, badan hukumnya dan berbagai macamnya. Saya pikir ada peluang, Ustaz Iqbal, kalau buka Oke. juga. Jadi contohnya lah teman-teman di Dompet Duafa dan ada di ACT Global Wakaf dan ada Al Azhar peduli. Al Azhar juga demikian juga kan, tidak hanya mengelola zakat saja kan, ada wakaf kan Al Azhar. Iya. Duafa juga demikian, tidak hanya zakat. Dulu mungkin kalau kita ingat Dompet Duafa ingat zakat. Nah sekarang kita ingat Dompet Duafa ada wakaf juga kan. Jadi Iya. perkembangan Masya Allah luar biasa. Rumah zakat dan berbagai macamnya juga berkembang. Dan peluang untuk bisa menjadi nazir wakaf ini, Masya Allah terbuka lebar, Ustaz Iqbal dan Bapak Ibu sekalian, Masya Allah luar biasa. Jadi tinggal kemudian, Masya Allah saya senang kalau lihat Ustaz Iqbal anak muda ya, yang usaha, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan nanti juga Betul Ustaz. Jadi yang menarik itu kan wakaf itu ini kan solusi bagi pengentasan kemiskinan. Misalkan seperti kami di pertanian ini, ketika petani itu dibebankan dengan bunga yang besar, kemudian dengan bagi hasil yang cukup besar bunga ya. Nah sementara kan kalau dengan wakaf kan atau zakat itu kan akan mengurangi beban mereka sehingga akan mensejahterakan petani. Nah ini kan juga cuman tadi memang menjadi masalah nih membangun trust ini yang susah, Ustaz. Membangun trust jadi tidak mudah ya, mudah-mudahanlah ke depan masyarakat Indonesia memiliki semangat berwakaf dan mewakaf dengan amin. Wah, Ya, luar biasa. Ustaz. Mudah-mudahan Serikat Tani Islam juga bisa punya tanah-tanah wakaf ya yang bisa kemudian bermanfaat untuk para petani. Insyaallah Ustaz, insyaallah Ustaz. Jazakallah khair. Semangat terus Ustaz. Iya. Oke, baik Pak. Mohon maaf karena waktunya sudah habis, jadi terpaksa kita harus segera beranjak pada pemateri berikutnya. Namun sebelum itu, saya memberikan kesempatan dulu kepada Bapak Hendra Khalid untuk menyampaikan closing statement-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Hengki, Bapak Ibu sekalian, ya, para Bapak Ibu dosen dan adik-adik sekalian, para mahasiswa dan para pegiat wakaf dan zakat dimanapun berada. Senang sekali bisa ketemu sahabat-sahabat wakaf dan zakat di hari ini. Ya, orang-orang dahulu telah berwakaf dan kitalah yang menikmati fasilitas itu hari ini. Pertanyaannya sederhana. Hidup kita yang sebentar ini 60-70 tahun, alangkah indahnya kalau kemudian kita abadikan juga dengan cara berwakaf. Napas kita boleh berhenti, tapi pahala kebaikan kita tidak boleh berhenti. Orang mengingat, itu masjid dulu, oh Mas Hengki membangunnya, Mas Ustadz Iqbal yang membangunnya, itu madrasah dan berbagai macamnya. Alangkah indahnya. Mana orangnya sudah pindah ke bawah tanah. Masya Allah, luar biasa. Ya, napas kita boleh berhenti, tapi pahala kita tidak boleh berhenti. Orang yang cerdas, orang yang keren, orang yang hebat itulah orang yang berwakaf. Sekali berwakaf, tapi pahalanya terus mengalir. Wakaf itu bukan lagi menjadi alternatif, tapi wakaf itu menjadi tren gaya hidup kita, gaya hidup keluarga, gaya hidup anak-anak milenial, gaya hidup Indonesia, gaya hidup untuk kesejahteraan Muslim Indonesia dan dunia. Bahagia itu bukanlah pada saat kita mengumpulkan, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi pada sesama. Salah satunya melalui wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Salam hangat dari saya Hendra Khalid, mudah-mudahan bermanfaat, senang, mudah-mudahan semangat wakaf ini menjadi semangat keluarga Muslim, menjadi semangat kita bersama, menunjukkan bahwa kita pernah hidup di muka bumi ini. Ayolah berwakaf, seperti Utsman bin Affan, Abu Thalha, Umar bin Khattab, dan banyak lagi para sahabat Nabi yang lainnya. Makasih, sampai jumpa di lain kesempatan, di lain kajian zakat dan wakaf. Senang, mudah-mudahan akan lahir banyak generasi hebat zakat wakaf, terutama dari Fakultas Dakwah ini. Makasih, sekali lagi makasih Mas Hengki, barakallah, mohon maaf lahir batin. Baik Pak. Ya baik, terima kasih ya Pak ya atas waktu dan juga pesannya. Sama-sama. Salam wakaf sekali, super sekali. Ya, syukron nih Pak Yai Hendra Khalid. Pak Kiai Zen. Inspiratif, luar biasa. makasih. Wah, luar biasa ini Ustadz Zen ini sahabat saya ini, Masya Allah, luar biasa.